Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mukhtar SP, Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Regional Makassar. Dalam rangka implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang berkaitan dengan tugas saya sehari-hari, dalam kesempatan ini saya mengangkat tema aksi perubahan yang berjudul Pembentukan Komunitas Jaringan Usaha Rakyat sebagai pelaku usaha pengolahan biji kakao di Kabupaten Luwu Timur atau disingkat Juara Kakao. Diharapkan menjadi suatu upaya untuk membangun konektivitas antar seluruh pelaku utama agar berperan terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis kakao, dimulai dari kegiatan budidaya atau on-farm sampai pengolahan atau off-farm yang dapat menghasilkan produk olahan berbahan coklat, sehingga tercipta nilai tambah dan daya saing komoditi kakao. Implementasi tujuan jangka pendek aksi perubahan ini dilaksanakan dalam 5 milestone yang terdiri dari: pertama, terwujudnya dukungan dan kesepakatan dengan stakeholder; yang kedua, terbentuknya tim kerja; yang ketiga, terbentuknya komunitas Juara Kakao di Desa Beringin Jaya; yang keempat, tersedianya komunitas Juara Kakao yang terampil dan handal dalam pengolahan biji kakao; dan yang kelima, terwujudnya komunitas Juara Kakao sebagai pengolah biji kakao di Desa Beringin Jaya. Secara rinci dapat disaksikan dalam video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bumi Batara Goro adalah julukan untuk daerah yang berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah yang kaya baik alam maupun budayanya. Di sini, beragam suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dan saling menjaga. Alamnya yang menawan dan subur juga turut menyimpan sejuta potensi. Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak di sebelah selatan Khatulistiwa atau berada di ujung utara Sulawesi Selatan. Kabupaten ini menempati 11% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni seluas 6.944 km bujur sangkar. Secara administratif, Kabupaten Luwu Timur terbagi atas 11 kecamatan yang terdiri dari 124 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Tak hanya menjadi daerah penghasil tambang nikel terbesar, Kabupaten Luwu Timur juga menjadi daerah penyumbang penghasil berbagai komoditi di sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian di Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah daerah otonom yang berbasis pada potensi pertambangan dan pertanian dalam arti luas, maka di awal pemerintahan telah mencanangkan pembangunan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan kedua setelah pertambangan. Pembangunan pertanian khususnya pada subsektor perkebunan, tanaman kakao merupakan salah satu tanaman unggulan daerah setelah kelapa sawit dan lada. Dalam perkembangan tanaman kakao di Kabupaten Luwu Timur selama ini, para petani secara umum masih sebatas mengusahakan kegiatan budidaya yang berorientasi pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas melalui berbagai teknik budidaya yang baik.
Hasil biji kakao yang ada dijual dalam bentuk biji gelondongan berupa biji basah maupun biji kering. Namun seiring berjalannya waktu, disadari bahwa praktek tersebut tidak signifikan memberikan nilai ekonomi yang baik bagi petani karena nilai jual yang diperoleh masih sangat rendah. Kegiatan pengolahan biji kakao menjadi produk olahan merupakan solusi dalam menjawab persoalan rendahnya daya saing kakao dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Upaya tersebut menjadi salah satu inovasi dalam rangka mempertahankan eksistensi komoditi kakao kita serta diharapkan mampu mendorong terwujudnya daya saing dan nilai tambah dari hasil budidaya kakao dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan petani kakao di Luwu Timur. Saat ini saya sedang berada di hamparan perkebunan kakao. Kalau kita melihat di sini dibudidayakan tanaman kakao yang berumur kurang lebih 3 tahun. Ini merupakan kakao yang ditanam dari bibit sambung pucuk yang diproduksi oleh petani di Kabupaten Luwu Timur. Tepatnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Temoni, Kabupaten Luwu Timur. Di tangan saya ada 2 buah yang sudah matang, yang baru-baru saya petik, sebagai gambaran bahwa kakao ini merupakan salah satu komoditi perkebunan Kabupaten Luwu Timur yang cukup diandalkan selain kelapa sawit dan lada. Secara data statistik, di tahun 2021, Dinas Pertanian melalui bidang perkebunan mencatat potensi lahan kakao di Kabupaten Luwu Timur seluas kurang lebih 12.540 hektar yang melibatkan kurang lebih 8.330 kakak dengan tingkat produktivitas 0,86 ton per hektar per tahun. Kalau kita melihat dengan kondisi yang ada di lapangan, sesungguhnya produktivitas ini masih sangat rendah. Oleh sebab itu, tetap dibutuhkan upaya bagaimana bisa mendorong peningkatan produktivitas. Di sisi yang lain, sekarang ini memang kita akui bahwa harga jual kakao ini di tingkat petani masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu terobosan di semua pihak, terutama pemerintah, yang diharapkan terus mendorong para petani supaya bagaimana komoditi kakao ini tetap eksis dibudidayakan oleh petani kita. Salah satunya adalah bagaimana kita pemerintah daerah mengupayakan adanya peningkatan nilai tambah dari komoditi kakao ini. Oleh sebab itu, salah satu cara adalah bagaimana menyentuh sektor pengolahan atau yang lebih dikenal dengan istilah adanya kegiatan hilirisasi dari kakao itu sendiri. Harapannya bahwa produksi kakao yang dihasilkan oleh petani itu tidak hanya sekedar dipetik, kemudian dikeringkan dan dijual dalam bentuk biji gelondongan, tetapi kita berharap ada proses lebih lanjut. Setelah dipetik, kemudian ditangani secara pasca panen yang tepat, dilakukan fermentasi, kemudian itu bisa diolah menjadi produk jadi atau produk berbahan coklat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di komunitas ini yang berada di Desa Beringin Jaya, itu sejak 2 tahun terakhir kita telah memfasilitasi pengadaan sarana pengolahan. Oleh sebab itu sangat tepat momen ini kita upayakan supaya alat pengolahan ini bisa difungsikan secara optimal dengan cara mendorong pengelola bisa menggunakan alat ini sehingga produksi kakao atau produksi biji kakao yang dihasilkan oleh kelompok itu bisa diserap oleh komunitas pengolah, kemudian dilakukan pengolahan dan bisa menghasilkan produk jadi yang siap dipasarkan
faktor utama untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Luwu Timur. Harapan besar kita bahwa hasil olahan yang diproduksi nantinya itu bisa merambah ke pasar di luar Luwu Timur, bahkan bisa masuk dalam pemasaran ekspor. Kondisi yang ada saat ini memang kita akui bahwa masih sangat minim kegiatan pengolahan. Oleh sebab itu, saya dalam kapasitas sebagai salah satu reformer peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar, mencoba mengambil rencana aksi perubahan, yaitu pembentukan komunitas pengolah biji kakao sebagai pelaku usaha, sehingga bisa memberi nilai tambah atau daya saing daripada produk atau komoditi kakao itu sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Andes Haji Budiman MPD, Bupati Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih dan mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Mukhtar dalam tim 3 ini, yaitu Juara Kakao, pembentukan komunitas jaringan usaha rakyat sebagai pelaku usaha pohon biji kakao Kabupaten Luhut Timur. Nah, harapan saya mudah-mudahan aksi perubahan ini bisa memberikan manfaat bagi komunitas pelaku usaha pengolahan biji kakao Kabupaten Luhut Timur, dan paling tidak tersedianya fasilitas prasarana dan sarana pengolahan biji kakao, serta kegiatan ini menjadi produk olahan berbahan coklat di Kabupaten Luhut Timur. Yang terakhir tentu tersedianya produk olahan coklat yang memiliki nilai tambah ya, dan daya saing di Kabupaten Luhut Timur. Sekali lagi, mudah-mudahan ini hasilnya akan lebih baik dan memberi manfaat bagi pelaku usaha pengolahan biji kakao di Kabupaten Luhut Timur. Sukses untuk Saudara Mukhtar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Saya mendukung penuh rencana aksi perubahan pembentukan komunitas jaringan usaha rakyat pelaku usaha pengolahan biji kakao di Luhut Timur, disingkat Juara Kakao. Oleh karena itu, sebagai kepala dinas sekaligus sebagai mentor, mengharapkan kepada reformer agar kiranya segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk pelaksanaannya. Selama ini kami produksi kakao dalam bentuk produk, dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian dalam hal ini perkebunan, kami mendapat beberapa dukungan, baik hal dari peralatan sampai di peningkatan sumber daya manusianya. Kami selama ini sudah berproduksi dan bisa membuat beberapa produk, dalam hal ini coklat batang, minuman coklat, biji fermentasi, dan lain-lainnya turunan dari produk itu sendiri. Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami, terutama dari Pak Mukhtar selaku Kepala Bidang Perkebunan di Kabupaten Luhut Timur, karena kami sangat merasa selama ini setelah kami didampingi dari beliau, peningkatan yang ada di UPH kami itu sangat berkembang, dan petani juga merasa banyak perubahan yang dirasakan. Perjalanan waktu kurang lebih 60 hari dalam implementasi aksi perubahan ini tentu sangat singkat untuk sebuah karya yang sempurna. Oleh sebab itu, perlu konsistensi dan kerja keras, terutama dalam mengimplementasikan langkah-langkah tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang, sehingga manfaat nyata dari inovasi ini dapat terwujud. Saya sebagai reformer mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Luhut Timur, Bapak Dr. Andes Haji Budiman MPD, kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luhut Timur, Bapak Amrullah SPD MM sebagai mentor, dan kepada Ibu Andi Usmawati SHMSI selaku coach. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat inovasi, semangat perubahan. Ingat Luhut Timur, ingat Juara Kakao.